Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Al-ayat. Yang saya hormati pengasuh Majelis Ta'lim Miftahul Jannah, dan yang saya hormati para alim ulama, para tokoh masyarakat lingkungan Nancang Masjid, yang saya hormati Ketua RT 04 maupun 05 lingkungan Nancang Masjid, serta jajaran kepengurusannya yang tidak biasa saya sebutkan satu persatu namanya, namun insya Allah tidak akan mengurangi rasa saya kepada beliau. Yang saya hormati para bapak-bapak dan ibu-ibu serta para jamaah Miftahul Jannah, dan yang saya hormati dan yang saya cintai yaitu kedua orang tua saya yang telah hadir di acara ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Salah satunya itu nikmat iman wal Islam dan juga sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di acara yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka penutupan pengajian malam Selasa sementara demi menyambut bulan suci Ramadan. Sebagai rasa syukur kita, marilah kita sama-sama bersolawat atas rasa syukur kita. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan pada bulan Rajab serta bulan Sya'ban, dan semoga kita semua dipanjangkan umurnya sehingga kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Amin ya Rabbal alamin. Rasa syukur itu sangatlah berat. Tanpa kita sadari kita banyak kekurangan, dan apa yang diberikan oleh Allah selalu kurang dan kurang. Dari diri santri, dari yang wadah nih, Kang Mary. Bersyukur itu berat sebenarnya. Yang berat itu udah dikabarin sama ayam. Luar biasa. Apa? Ayam. Soal
Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan besar kita yakni habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi yang wasallam. telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang minal zulumati ilal nur. Hadirin rahimakumullah. Berdirinya saya di sini, yang pastinya saya bukan untuk berceramah ataupun ngelawak seperti Sule. Dan berdirinya saya di sini, yang pastinya saya mewakili dari para jamaah Miftahul Jannah. Yang pertama, yang pastinya kami selaku jamaah ingin berterima kasih sebesar-besarnya kepada Ustaz Suminta, Ustaz Subi dan Ustaz Salman dan tokoh yang lainnya yang telah berbagi ilmu kepada kita semua selaku jamaah dan telah memberikan support kepada kita sehingga acara pengajian malam Selasa ini selalu berjalan. Dan yang kedua, saya atas nama jamaah ingin berterima kasih kepada kepengurusan Majelis Taklim Miftahul Jannah yang telah melancarkan acara ini dan mempersiapkan acara ini sehingga kita bisa berkumpul dan bersama, dan semoga Allah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga pengajian ini selalu berjalan sampai akhir hayat, walaupun kadang ramai kadang enggak, dan kadang iman juga kadang naik kadang turun, kita harus paksakan. Hadirin rahimakumullah, izinkan saya untuk bercerita atau membicarakan beberapa kata. Hadirin rahimakumullah, di zaman yang sekarang, di zaman era globalisasi ini sangat luar biasa perkembangan zaman, teknologi yang semakin canggih sehingga kita sangat sulit menebak ke depannya. Dan semakin majunya teknologi ini, kita pun, akidah kita pun dan moral pun sangat diancam. Sekarang banyak aplikasi seperti TikTok, Line dan sebagainya yang melakukan diri sendiri tanpa sengaja bergoyang-goyang di depan TikTok sehingga tanpa kita sadari attitude kita telah hancur dan berbakti kita juga pada orang tua sangatlah berkurang. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Dan janganlah kalian menyembah Allah, dan janganlah kalian menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian. Berbakti kepada kedua orang tua sangatlah luar biasa. Ada suatu riwayat, ada salah satu al-kisah, yaitu di zaman Bani Israel terdapat suatu dan seseorang yang begitu alim. Ada seseorang yang alim, yang mana seseorang tersebut sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salatnya pun tidak tinggal, sampai-sampai tempat ibadahnya pun bikin sendiri.
Dan seseorang itu yang bernama Juraiz. Samarannya Juraiz. Jadi si Juraiz itu wong alim. Jadi dia itu ahli ibadah. Sampai tempat ibadah baik gawe dewek saking luar biasa. Sampai gawe dewek. Nah waktu saat tuan si Juraiz itu lagi sholat. Jadi waktu pun segera lagi sholat, lagi ibadah, mari Allah. Nah, tiba-tiba waktu anak ke Ini Juraiz. Juraiz ibu lagi. Ya Juraiz. Ya Juraiz. Juraiz ibu lagi. Ya Juraiz. Juraiz kita lagi sholat tuh. Ya Allah, apakah aku melanjutkan sholatku atau menyesuaikan suara ibuku? Juraiz. Allah nomor 1. Allah nomor 1. Dan ibuku nomor 2. Nah, setelah itu ibunya pun pulang ke rumah. Nah sampai di rumah tantas ibuku yang sejurah sih kan awas sebenarnya itu nggak enak tuh sebenarnya aku yang gelap tuh Sini. enak tuh sebenarnya sesudah aku orangnya jadi panggilan pertama sejurah tidak menyapa ibunya, dan yang kedua singkoro itu ibunya balik maning. Nah disitu balik maning itu ibunya si Juraiz balik maning. Waktu pun si Juraiz lagi sholat maning, lagi sholat maning. Ya Juraiz. Apa kan? Ya Juraiz kan dari ibu itu dari Juraiz sih menjual atik terus orang yang sangat Allah nomor 2 dari Wadan juga Mangari nomor 1 itu bukan itu itu apa itu nomor 1 itu ayam. Wah ayam jadi memang ada aja ayam adalah segalanya. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Itu adalah kata-kata gembel. Gombal mer. Demi apapun ya, demi dia apapun kulakukan. Sebenarnya luar biasa. Terus bahkan panggilan keroro ya, panggilan keroro karena udah sebuah itu. Terus kemudian balik lagi kok misalkan harinya besok ketelu ibunya Juraiz balik maning menjauh ke Juraiz pas lagi salat maning. Saking taat ibadahnya si Juraiz waktu pun zaman dari sebelum zaman Nabi Muhammad. Jadi waktu pun masih tetap salat gara ibunya. Ya Juraiz. Juraiz tetap salah gue tetap nih Allah nomor 1 walaupun nomor sih nomor 2 aja. Wah luar biasa. Jadi ibu ini dulu berdoa, Allah jangan kau wafatkan anakku yang bernama Juraiz sebelum dia dengan seorang pelacur, seorang PSK atau pelacur. Zaman sekarang open BO. Kembali mer. Jadi orang tuanya itu berdoa itu ya supaya si Juraiz itu diwafatkan sebelum Juraiz itu mendak si pelacur pun. Wah ibu, jadi waktu itu kesini dari kantong balik yang celukan mau balik mana?
kata anak ibadah ini loh. Juraj. Pakai tati ibadah, ahli ibadah si Juraj. Ridho fi ridho walidain, sukhtu fi sukhti walidain. Ridhonya Allah itu tergantung ridho kedua orang tua kita. Dan murkanya Allah itu murka kedua orang tua kita. Jadi orang tua kita itu walaupun berani orang baik atau baik tetap Allah ijabah. Singkat cerita waktu itu setelah ibunya doakan si Juraj itu kamu Juraj berdengek waktu si Juraj ya. Nah orang sengaja setelah ibunya mendoakan si Juraj itu memohon, jadi ya Allah jangan kau wafatkan anaknya yang bernama Juraj sebelum dia melihat pelacur. Nah singkat cerita tiba-tiba anu mengwadon penggembala. Jadi wadah penggembala itu utang yang kena. Itu ada gitu utang ngandung. Nah sampai di warga tuh tapi lo ngadeng keluar gue nakoni. Anak lo gue si iku si goak. Jadi waktu gue saksi jinak sih partai uang. Nah, itu ngambur tiap kali kan gitu. Jadi waktu gue pendak gue modal penggembala gue lagi mengandung gue takwa ini saksi jinak. Sira model penggemalan sampai sih gak bisa orang pemandung pada dia model Jujuran jujur. jadi waktu pun jarang ada pelacur pun ya sejuran sih jadi sejuran sih ya padahal juran orang lakukan hal tersebut. Nah siapa sejuran si tempat kejar gue siapa jangan juran ya aku sih bilang kak jadi kalau ini juran kan. Nah singkat cerita udah warga-wargaku semua orang-orangku langsung mau tempat si Juraj ibadah. Hei Juraj, itu Juraj atau Juraj sih atau naik metu Wih salah deh. anakku kakak gitu anakku bisa aja anakku sudah bilang mau ada yang melindung oleh sirnya ini apa-apa aja mau konon tapi Maharah. itu ngobrol kita doakan mau pikir ini doakan dodok mau pikir ini Oh gitu. sedikit menit ya Harus Juraj. Jadi dikebukyur tulis kan panggil dong ini semoga sebenarnya itu dodok deh terus jadi mereka penggembala jadi maupun bayi ngomong jadi sing bayi bukan itu bapak penggembala pun. Nah singkat cerita warganya itu menjaluk ampuran si Juraj bahwasannya salah. Nah kesimpulannya memiliki jadi berbaktilah kepada kedua orang tua kita walaupun kita sedang dalam keadaan apapun kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita selagi masih ada. Nah coba kalian tatap kedua orang tua kalian selagi masih ada karena ketika kedua orang tua kalian sudah tiada begitu hampa dan
takut. Dari kisah Jurez ini bahwasanya doa ibu walaupun baik atau buruk tetaplah dijaga. Makanya kita selaku anak atau selaku yang lainnya kita harus patuh kepada kedua orang tua kita demi kebaikan kita, karena ridhonya orang tua itu, ridhonya Allah itu tergantung ridho orang tua, dan murkanya Allah itu tergantung murka kedua orang tua kita. Mari kita berdoa untuk kedua orang tua kita. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, mewakili Muradal. Mohon maaf atas perbicaraan saya yang kurang begitu baik di telinga kalian, karena di sini saya juga masih belajar. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.